Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terhormat dan memiliki keistimewaan. Beliau juga termasuk salah satu rasul yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun menghadapi berbagai besar rintangan. Pada zamannya, banyak sekali orang ingin menemaninya karena ingin mendapatkan keberkahan dan untuk mengambil keuntungan dan kebaikan yang beliau miliki. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Wahab bin Munabbih berkata, suatu hari Nabi Isa pergi berkeliling. Ia ditemani seorang Yahudi. Di tangan orang Yahudi itu ada 2 roti, sementara pada Nabi Isa ada 1 roti. Nabi Isa berkata kepadanya, "Mari kita makan bersama." Orang Yahudi itu menjawab, "Ya, baiklah." Namun, ketika ia mengetahui bahwa Nabi Isa hanya memiliki 1 roti, ia pun menyesal. Ketika Nabi Isa pergi berdoa, orang Yahudi itu pergi memakan 1 rotinya. Ketika Nabi Isa tiba, mereka sama-sama mengeluarkan makanan tersebut. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Di manakah 1 roti lagi?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti ya Rasul." Nabi Isa memakan 1 roti dan orang Yahudi itu memakan 1 roti. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan mereka melewati sebatang pohon. Nabi Isa berkata kepada temannya, "Bagaimana jika kita tidur di bawah pohon ini hingga pagi hari?" Orang Yahudi itu berkata, "Baiklah ya Rasul." Mereka pun berdua tidur di bawah pohon itu hingga pagi hari. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang yang buta. Nabi Isa berkata, "Bagaimana menurutmu jika aku menyembuhkanmu? Insya Allah Allah akan mengembalikan penglihatanmu. Apakah engkau akan berterima kasih?" Orang buta itu menjawab, "Ya Rasul, saya berterima kasih dan bersyukur." Lalu Nabi Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah. Kemudian orang buta itu dapat melihat. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi itu, "Demi Dia yang telah memperlihatkan kepadamu, orang buta ini dapat melihat." Kemudian Nabi Isa kembali bertanya, "Apakah engkau yakin memiliki 1 roti?" Orang Yahudi itu tetap menjawab, "Demi Tuhan, hanya ada 1 roti." Nabi Isa pun terdiam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melewati seekor rusa. Kemudian Nabi Isa menunjuk ke arahnya dan memanggil rusa itu, lalu menyembelih, memasak, dan memakannya. Setelah selesai, Nabi Isa mengumpulkan tulang-tulang dan berkata kepada rusa itu, "Berdirilah dengan izin Allah wahai rusa." Maka rusa itu pun hidup kembali. Laki-laki itu berkata, "Maha suci Allah." Nabi Isa kembali berkata, "Demi Dia yang telah memperlihatkan mukjizat ini, siapakah yang makan roti ketiga itu?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hanya ada 1 roti." Tak lama berbicara, kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di sebuah perkampungan. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam mengambil 3 bagian tanah dan kerikil, lalu diperintahkan, "Jadilah batu emas dengan izin Allah." Tiba-tiba ketiga kerikil itu berubah menjadi batu emas besar. Nabi Isa berkata, "1 untukku dan 1 untukmu, yang 1 lagi untuk orang yang punya roti ketiga." Orang Yahudi itu berkata, "Sebenarnya aku yang punya roti ketiga itu ya Rasul. Aku memakannya ketika saat engkau sedang berdoa." Nabi Isa berkata, "Jika demikian, semua batu itu milikmu. Ambillah." Nabi Isa pun meninggalkannya. Orang Yahudi itu menetap di dekat batu emas itu. Karena terlalu besarnya, ia tidak sanggup membawanya. Tidak lama kemudian lewatlah 3 orang pengembara. Lalu mereka membunuh orang Yahudi tadi dan mengambil emas itu. 2 orang di antara mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Pergilah ke perkampungan terdekat, belilah makanan untuk kami." Setelah salah seorang pergi, yang satu berkata, "Jika ia tiba dari perkampungan, kita akan membunuhnya dan emas ini kita akan bagi 2. Temannya menjawab, "Ya, tentu saja." Sementara yang membeli makanan berkata dalam hati, "Aku akan meletakkan racun dalam makanan untuk membunuh mereka berdua dan aku akan mengambil emas itu untukku sendiri." Ia pun mengikuti bisikan setan. Ketika ia kembali membawa makanan beracun itu, 2 orang temannya memakan makanan itu. Setelah mereka berdua membunuhnya, mereka pun ikut mati di samping emas itu. Nabi Isa lewat dan kembali setelah peristiwa tadi. Ketika beliau melihat ada beberapa orang mati di samping emas itu,
Ia menunjuk kepada mereka dan kepada emas itu seraya berkata kepada para sahabatnya, demikianlah dunia memperlakukan penghuninya, maka berhati-hatilah kalian. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita agar hati kita tidak terikat dengan dunia. Beliau bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kamu, akan tetapi aku khawatir dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana dilakukan kepada orang-orang sebelum kamu. Kemudian kamu berlomba-lomba terhadap dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian kamu dibinasakan dunia sebagaimana mereka telah dibinasakan. Pesan moral berharga untuk kita ambil, yaitu jangan serakah terhadap hal duniawi. Jangan pernah menganggap bodoh terhadap orang lain, dan bersikap jujurlah dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua terhindar dari perilaku tercela tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.